Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini saya bisa mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah pengantar ekonomi makro, yaitu tentang pertumbuhan ekonomi. Yang terhormat Bapak Laude Muhammad Hikmat Zaidi, selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Mela Rasati dari kelas Malam Manajemen semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang akan saya presentasikan, yaitu tentang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam suatu kurun waktu yang tertentu berdasarkan kepada beberapa indikator, misalnya saja naiknya pendapatan nasional, pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Selanjutnya di sini ada teori pertumbuhan ekonomi. Di sini ada 3 teori, yaitu teori neoklasik, teori klasik, dan teori historis. Apa itu teori neoklasik? Itu teori pertumbuhan ekonomi yang menjelaskan faktor pertumbuhan ekonomi negara dapat stabil dengan 3 komponen penting, yaitu tenaga kerja, modal, dan teknologi. Selanjutnya, teori klasik. Apa itu teori klasik? Teori pertumbuhan ekonomi klasik beranggapan bahwa suatu negara akan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi seiring bertambahnya populasi. Selanjutnya yang terakhir ada teori historis. Teori pertumbuhan ekonomi historis fokus melihat proses perkembangan ekonomi dari tahap prasejarah hingga industri dan masyarakat dunia yang tingkat konsumsi sangat tinggi. Selanjutnya ada ciri-ciri pertumbuhan ekonomi. Menurut Simon Kunex, umumnya terdapat 6 ciri-ciri pertumbuhan ekonomi yang dapat diperhatikan. Informasi terkait karakteristik tersebut secara lebih lanjut bisa dilihat di sebelah. Adanya laju pertumbuhan penduduk dan produk per kapita yang sangat cepat. Perkembangan produktivitas masyarakat, pertumbuhan tingkat struktural yang melesat, tingkat urbanisasi yang tinggi, adanya ekspansi pada negara maju, serta terjadi arus barang, modal, dan manusia di berbagai negara. Selanjutnya ada ciri-ciri pembangunan ekonomi. Ciri-cirinya ada merupakan proses perubahan terus-menerus menuju perbaikan termasuk usaha meningkatkan pendapatan per kapita. Memperhatikan pemerataan pendapatan termasuk pembangunan dan hasil-hasilnya. Memperhatikan pertambahan penduduk, meningkatkan taraf hidup orang banyak, selalu disertai pertumbuhan ekonomi, dan yang terakhir selain menghasilkan output yang lebih banyak, setiap input mendorong perubahan kelembagaan dan pengetahuan teknik. Di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya? Di sini ada 6 faktor-faktor. Yang pertama ada sumber daya alam atau SDA, yang kedua ada sumber daya manusia atau SDM, yang ketiga ada akumulasi modal, yang keempat tenaga manajerial dan organisasi produksi, yang kelima teknologi, dan yang terakhir yang keenam faktor politik dan administrasi pemerintah. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu sumber daya alam atau SDA. Sumber daya alam atau sesuatu yang berasal dari alam mencakup kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan alam, mineral, iklim, sumber air, hingga ke sumber kelautan. Bagi pertumbuhan ekonomi, ketersediaan sumber daya alam yang melimpah sangat baik dalam menunjang pembangunan. Kemudian yang kedua ada sumber daya manusia atau SDM. Ia berperan sebagai elemen utama organisasi dibandingkan elemen lainnya, seperti teknologi maupun modal. Karena manusialah yang kemudian akan mengendalikan faktor lainnya tersebut. Sumber daya manusia sendiri tidak semata-mata dihitung berdasarkan jumlah, namun lebih kepada efisiensinya. Dalam mendorong sumber daya manusia dapat bekerja secara efisien. Selanjutnya ada akumulasi modal. Akumulasi modal sebagai persediaan faktor produksi yang dapat diproduksi. Akumulasi modal sebagai proses penambahan stok modal fisik buatan manusia berupa peralatan, mesin, dan bangunan. Apabila stok modal naik dalam waktu tertentu, maka disebut juga akumulasi modal atau pembentukan modal. Selanjutnya ada tenaga manajerial dan organisasi produksi. Organisasi produksi
sebagai salah satu bagian penting dalam proses pertumbuhan ekonomi yang kemudian berkaitan erat dengan penggunaan faktor produksi dalam berbagai kegiatan perekonomian. Organisasi produksi juga dilaksanakan dan diatur oleh tenaga manajerial dalam berbagai kegiatan sehari-hari. Yang kelima ada teknologi. Perubahan teknologi dianggap sebagai salah satu faktor terpenting dalam proses pertumbuhan ekonomi, sebab perubahan dan kemajuan teknologi erat kaitannya dengan perubahan dalam metode produksi. Ia akan menghilangkan batas waktu dan ruang yang kemudian memunculkan industri baru yang memanfaatkan perkembangan teknologi. Dan yang terakhir ada faktor politik dan administrasi pemerintah. Struktur politik dan administrasi yang lemah merupakan penghambat besar bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Politik yang berada dalam kondisi yang tidak stabil, serta pemerintah yang korup tentunya akan sangat menghambat kemajuan ekonomi. Kemudian di sini ada metode pengukuran pertumbuhan ekonomi. Di sini ada dua metode, yaitu pertama, produk nasional bruto atau gross national product. Yang kedua ada produk domestik bruto atau gross domestic product. Produk nasional bruto atau PNB sebagai suatu pendapatan yang diterima oleh negara dalam satu tahun, dengan berdasarkan kepada perhitungan pendapatannya yang diterima oleh warga negaranya. Artinya, pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri juga dihitung ke dalam gross national product, sedangkan pendapatan warga negara asing yang berada di Indonesia tidak dihitung. Produk domestik bruto atau gross domestic product. Jika produk nasional bruto atau PNB atau gross national product atau GNP dihitung berdasarkan pendapatan suatu negara dari penghasilan didapat oleh warga negaranya dimanapun ia berada, maka produk domestik bruto atau PDB atau gross domestic product atau GDP didapat dari pendapatan negara berdasarkan batas wilayah atau teritorialnya. Nah, ini ada contoh pertumbuhan ekonomi. Di sini ada 3 contoh. Yang pertama, adanya perkembangan teknologi seperti software yang akan membantu meringankan pekerjaan manusia, serta waktu yang dibutuhkan menjadi lebih singkat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Yang kedua, tingginya tingkat ekspor barang dalam, yang mana hal tersebut mengindikasikan bahwa produk-produk dalam negeri dapat diterima dengan baik di negara lain, seperti contoh mebel di Jepara yang kualitasnya diakui oleh negara lain. Yang ketiga, adanya pelatihan terkait dengan kewirausahaan. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa sumber daya manusia juga dapat mandiri untuk bisa menciptakan suatu usaha dan dapat pula menciptakan lapangan kerja bagi orang lain. Itu saja materi yang dapat saya presentasikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.